Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naifa Syafira dari IAIN Langsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 105-2023-069. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terkait dalam mata kuliah Talaah Tematik Kurikulum Merdeka dengan dosen pengampu Bapak M. Nur. Baik, tema kita hari ini yaitu teknik pemetaan dan penentuan tema sentral. Teknik pemetaan dan tema sentral dalam Talaah Tematik Kurikulum Merdeka adalah proses merancang pembelajaran dengan memilih topik yang relevan dan menarik bagi siswa, lalu menghubungkannya dengan berbagai mata pelajaran lainnya. Yang pertama ada teknik pemetaan. Teknik pemetaan dalam konteks ini adalah proses guru memetakan dan menyelaraskan seluruh instruksi dan tujuan pembelajaran ke dalam tema yang dipilih oleh guru. Jadi, guru akan mendokumentasikan apa yang diajarkan, kapan, dan bagaimana caranya. Dalam teknik pemetaan memiliki 5 langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi konsep utama, menentukan konsep dan ide utama yang akan menjadi fokus. Contohnya, jika topiknya adalah ekosistem, maka konsep utamanya bisa tentang rantai makanan atau transfer energi. Dapat kita lihat dari poster yang ada di atas, yaitu tentang rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Yang kedua yaitu merumuskan pertanyaan pemandu. Setelah konsep utama ditemukan, guru merumuskan pertanyaan pemandu yang menentang siswa secara intelektual. Pertanyaan ini akan menjadi paduan untuk eksplorasi dan diskusi. Jadi guru bisa memberikan pertanyaan kepada siswa, bisa berupa LKPD seperti yang ada di PPT, bisa berupa pertanyaan langsung seperti esai, lisan, atau choice. Dan yang ketiga yaitu mengintegrasikan antar mata pelajaran, memandukan berbagai mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, sains, dan seni ke dalam tema sentral. Dan ini memungkinkan siswa untuk melihat hubungan antar subjek dan memahami bagaimana pengetahuan saling terkait. Contohnya dalam pembelajaran IPA dapat kita lihat dari gambar di atas, yaitu tentang ekosistem atau pencemaran lingkungan. Dan dalam gambar kedua yaitu dalam pembelajaran IPS bersosialisasi. Jadi bersosialisasi antara tetangga, masyarakat, ataupun sesama manusia. Dan yang keempat yaitu merancang kegiatan pembelajaran, merancang aktivitas yang bervariasi dan menarik seperti proyek, kerja kelompok, atau penggunaan media dan teknologi untuk memperdalam pemahaman siswa. Jadi guru bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok, memberikan siswa materi yang akan didiskusikan oleh siswa oleh teman-temannya. Dan yang kelima yaitu menghubungkan dengan dunia nyata, memastikan tema yang dipilih memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga pembelajaran lebih terasa bermakna. Jadi kita bisa mengajarkan tentang cinta lingkungan ke dalam kehidupan sehari-harinya dan nyata bagi kehidupan siswa, kayak sepertinya dapat kita lihat poster di samping yaitu 5 aksi kecil menjaga bumi. Jadi ajarkan siswa tentang membuang sampah pada tempatnya, kurangi sampah plastik, mendaur ulang sampah, penghematan air, dan menghidupkan penghijauan atau melindungi pepohonan. Dan yang berikutnya yaitu yang kedua ada penentuan tema sentral. Tema sentral merupakan gagasan inti yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh materi ajar dan kegiatan pembelajaran. Dalam tema sentral memiliki 4 kriteria. Yang pertama, relevan bagi kehidupan siswa. Tema harus berkaitan dengan pengalaman dan lingkungan siswa. Dan yang kedua, menarik dan memotivasi. Tema yang dipilih harus mampu membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa. Dan keterlibatan siswa akan meningkat jika mereka tertarik pada topik yang dibahas. Dan yang ketiga yaitu sesuai dengan tahapan perkembangan. Tema harus disesuaikan dengan tingkat usia, kemampuan kognitif siswa. Jadi tema untuk SD akan berbeda dengan tema untuk SMP dan SMA.
Dan yang keempat yaitu berpotensi untuk lintas kurikulum. Tema yang baik harus cukup luas untuk dihubungkan dengan berbagai mata pelajaran, bukan hanya dalam satu mata pelajaran, tapi dengan banyak mata pelajaran. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari teknik pemetaan dan tema sentral dalam Talaah Kurikulum Merdeka adalah menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, mendalam, dan relevan bagi kehidupan siswa. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.